Berhubung forecast-nya grogi, sepertinya baru baru perdana megang mic ya, forecast walaupun sebenarnya punya mic sendiri. Oke, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat melaporkan juga teman-teman yang dari Fit Bondol untuk undangan kita, undangan ke Prisma Media juga Bang Rizky, makasih banyak. Sama-sama. Senang rasanya bisa kenal gitu, walaupun awalnya kita dari TikTok ya. Tapi kalau memang kita menggunakan media sosial, terutama TikTok, untuk menjalin hubungan silaturahmi, itu insya Allah hubungan tidak hanya lewat online. Kita bisa ketemu tatap muka seperti ini. Artinya kita bisa menjadi keluarga meskipun kita dari orang-orang yang hanya saling kenal dari media sosial. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman tahunya manggil Mami aja ya. Mami, kebanyakan tahunya gitu ya. Atau dengan akun Mami bukan CEO gitu atau Pinterest model, tahunya kan gitu. Jadi sebelumnya Mami perkenalkan diri, nama Mami itu sebenarnya Iska Marisa. Itu nama asli. Nah, kenapa kita punya induk namanya Visma, itu adalah singkatan dari nama saya, Visma Media Agency. Tapi Visma itu ada artinya ya, ada kepanjangannya. Jadi visionary, inovasi, aspirasi media. Gitu. Jadi bukan asal nama aja, jadi ada artinya. Nah, di sini saya tidak mempromosikan untuk Vismanya, tapi saya ingin memberitahukan sama teman-teman apa sih fungsi kalian bermain TikTok? Apa sih tujuan kalian bermain TikTok? Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau main TikTok taunya joget-joget ya, selama ini joget-joget, nyanyi, asal lip-sync gitu. Tapi perlu kalian pahami, media sosial itu adalah tempat yang paling paling tepat untuk mencari cuan, asal paham caranya, terutama TikTok. Kalau saya sendiri, saya memulai mencari cuan itu awalnya dari YouTube. Jadi saya adalah content creator YouTuber dulunya. Cuma sekarang saya beralih ke TikTok. Kalau ditanya dari YouTube, apa yang sudah saya dapatkan? Alhamdulillah saya cukup untuk bisa menikmati cuan dari YouTube. Ya mungkin nanti Bang Rizky juga udah mulai menyusul ya. Mudah-mudahan nanti bisa meraih sukses lebih banyak lagi. Gitu. Nah, cuma sekarang saya lebih ke TikTok. Nah, jadi teman-teman disimak ya, karena nanti dari apa yang kita sampaikan ada ini ya Bang Rizky ya, ada yang namanya surprise, surprise lah, sekadar buat beli cilok ya. Jadi boleh disimak, saya tidak akan bantah lama untuk menyampaikan sedikit edukasi sambil nanti saya akan menginfokan soal adanya Fit Bondol yang sudah resmi untuk menjadi agensi. Nah, jadi saya akan sampaikan dulu, apa sih fungsi agensi? Nah, ini akan saya sampaikan. Karena banyak pemahaman yang mengatakan ngapain gabung agensi. Nanti kita terikat durasi, kita terikat validasi. Sebenarnya yang namanya agensi itu adalah pihak yang sangat penting untuk para host talent. Agensi itu adalah pihak yang diciptakan oleh TikTok untuk wadah para host. Hanya saja kalau ada agensi yang mungkin agak nakal, yang mungkin tidak membayar bonusnya host, yang mengatur durasinya terlalu menekan, itu adalah oknum. Itu adalah oknum. Jadi agensi sendiri adalah pihak yang bagus, hanya saja yang suka bermain nakal itu adalah oknum-oknum ownernya. Jadi setiap agensi itu, contoh misalnya nih, Fit Bondol buka agensi, Mami punya agensi juga. Nah, antara Mami sama Mang Porkas itu akan punya aturan sendiri. Artinya, apa yang berlaku kepada host itu tergantung bagaimana owner membuat aturan. Jadi kalau ada yang berkata, wah jangan mau gabung agensi begini. Sebenarnya yang salah bukan agensinya, yang salah adalah kebijakan ownernya. Jadi kalau kalian yang sudah gabung agensi, kok susah sih keluar dari agensi? Ada yang udah gabung? Kok susah keluar agensi? Nah, jadi yang sudah gabung nggak usah abah. Saya juga punya akun besar yang saat ini bahkan sampai saya hapus permanen karena itu ditahan sama agensi. Jadi sebenarnya untuk keluar agensi itu tidak sulit. Hitungan detik pun bisa dikeluarkan.
tapi posisinya itu hanya agensi induk. Jadi kayak Mang Porkas ini nanti posisinya adalah sub agensi, induknya saya. Artinya kalau ada yang dari sub agensi mau keluar, dia menginfo ke Mang Porkas, Mang Porkas saya pengen keluar dari Pit Bondol. Oh, nanti Mang Porkas akan konfirmasi ke Mami sebagai induk. Nah, jadi yang punya remote untuk mengeluarkan kalian adalah Mami. Nah, cuman prosedur beberapa agensi ada yang mempersulit, bahkan ada yang bilang vakum dulu 3 bulan, ada yang nggak boleh ada koin dulu. Sebenarnya itu tidak seribet itu. Hitungan saat ini pun Mami bisa langsung keluarkan kalau memang kalian mau keluar, itu mendasar alasannya. Jadi sebenarnya tidak sesulit itu. Nah, terus kalau ada yang bilang nanti terikat validasi dan durasi tertekan, harus wajib live, ada yang seperti itu? Ada kan? Nah, sebenarnya tidak seperti itu juga. Validasi dan durasi itulah adalah aturan yang ditentukan oleh owner. Kalian mau mencapai atau enggak terserah, itu di Mami ya. Tapi kalau di agensi lain akan ada yang seperti itu, memaksa hostnya untuk konsisten. Tapi kalau di Mami, Mami hanya akan mengembalikan sama host. Mangga kalau mau konsisten silahkan, lebih bagus. Kalau enggak masalah, tetap utamakan dunia nyata, karena TikTok itu adalah hiburan. Jangan sampai dunia nyata terbengkalai, kalian malah rusak gara-gara TikTok. Jadi pergunakanlah medsos dengan bijak. Jadi kalau misalnya namanya validasi dan durasi kalian tidak tercapai, maka yang rugi adalah kalian tidak dapat bonus. Gitu doang, tidak mengganggu ke akun kalian. Jadi kalau ada pemahaman yang mengatakan, wah udah gabung agensi nanti terikat harus seperti ini, tidak, ini untuk di Mami ya. Jadi kalau kalian bertanya ke agensi lain mungkin ada beda lagi, karena setiap agensi punya kebijakan. Intinya agensi A, B, C, dan D itu punya aturan masing-masing, tidak sama. Jadi ada yang ribet, ada yang gampang, ada yang sedang. Jadi tinggal kalian harus bisa cek dan recheck gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, nanti terikat tidak? Kalau untuk Mami pribadi, mangga. Kayak pengalaman nanti teman-teman yang udah gabung ke Mami, udah ada Mama Ani, boleh tanya. Mami tidak pernah menekan. Intinya kalau mau nge-lab, mau dapat bonus banyak, ya lembur, ya Mang Porkas ya, mangga lembur. Tapi kalau misalnya kalian ada kesibukan lain, terserah, gitu kan. Nah, jadi fungsi agensi satu adalah mencairkan bonus host yang dicairkan setiap bulan. Dari mana bonus itu? Bonus itu adalah berlian yang suka kalian dapatkan ketika kalian dilempar gift. Kadang dilemparin paus, ya kan? Paus, topi, itu larinya kan ke saldo, bisa di WD kan? Kalian bisa langsung WD ambil ke rekening kalian. Nah, cuman ketika ada orang yang melemparkan paus, melemparkan topi dan selain sebagainya, ada yang namanya ampas, yaitu berlian. Larinya kemana? Yaitu ke berlian. Jadi berlian itu apa? Ibarat kata gini, nih Mang Porkas saya kasih air minum sebotol, Mang Porkas minum airnya, botolnya sama Mang Porkas dikumpulin rajin, dikumpulin sampai dapat 10 karung. Kemudian lumayan nih saya kiloin. Walaupun ada 10 karung, namanya rongsok, kalau di kilo mungkin jatuhnya paling dapat 5.000 atau 7.000 lah, seperti itulah. Jadi tidak banyak. Nah, jadi gambaran berlian itu adalah rongsokan, adalah ampas yang kalian kumpulkan dan kalian kilo. Makanya kalau yang namanya bonus berlian itu nilainya tidak akan sama dengan saldo. Jadi misal dari gift lemparan kalian dapat 100.000, mungkin dari berlian kalian dapatnya 30.000. Tapi kan lumayan, betul kan? Lumayan, ibarat kata receh-receh dikumpulin, lumayan. Jadi keuntungannya kalian gabung agensi, setelah kalian dapat saldo, kalian juga dapat bonus. Jadi jackpot, double keuntungan. Nah, jadi buat kalian yang sudah bergabung agensi, banyak banget manfaatnya. Berbeda dengan kalian ketika belum gabung dengan agensi. Cuman kalian harus pahami, ketika sudah bergabung dengan agensi, jangan pernah berpikir, wah udah gabung agensi, ownernya nanti tabur-tabur nih. Gitu nih. Nah, ini kadang prinsipnya salah nih. Ada yang kayak gitu. Oh, gabung agensi itu nanti bakal dikasih keindahan sama ownernya. Pas nanti live,
semua anggota agensi standby nontonin lah. Ya nggak kayak gitu juga kali. Kalau kalian berpikir ownernya bakal tabur-tabur, bayangin seandainya saya punya host 100 saban hari saya kelilingin, lob meleduk, sebulan saya jual rumah, 2 bulan jual ginjal saya, ngadenin kalian aja. Jadi agensi tidak punya kewajiban untuk support gift ke kalian. Nih kita resmikan agensi Pet Bondol. Nah yang mau bergabung boleh nanti langsung mendekat ke Mami. Nanti kita tampung dulu ke Pisma, nanti baru Mami pindahkan ke bawah Mang Porkas ya. Nanti aturan kedepannya nanti Mang Porkas. Pokoknya hormati ketuanya ya. Walaupun ketuanya ceking-ceking begini, kecil gini, ini ketua bentukannya walaupun kayak gini tapi ini ketua. Jadi tolong dihormati, dihargai gitu kan. Bagaimanapun apa-apa panduannya sama ketua ya. Meskipun ini ketuanya begini. Begini bentukannya ya, tapi dia ketua gitu. Oke itu aja teman-teman ya. Saya alihkan dulu ke mana MC-nya. Ini kabur-kaburan MC. Digaji nggak Mang Porkas? Oh nggak digaji, pantas suka-suka hati dia aja. Sebutkan nomor sendal saya. Boleh dicari, silakan waktu 1 menit. 41. Sambil cari nomor sendal saya yang mana gitu. Buktinya, bukti sendal saya. Cari sendalnya mana. Ayo turun. Asal jangan diserinya. 42. Benar. Coba lihat. Benar Bang Rizky? Tapi kan belum dijawab, baru lihat. Dia duluan. 42 ya? Oke, betul itu sendalnya juga. Oh, berarti ini dari tadi mulai memperhatikan itu sandalnya berarti. Iya. Kang Roy katanya ada mau nanya. Oke. Enggak dari Kang Roy. Langsung aja Kang Roy sekalian. Langsung aja. Teman-teman semua sekalian, kenalin nama asli saya. Pertanyaannya adalah siapa nama asli saya yang sebenarnya? Perkenalkan nama asli saya tapi enggak. Ya, oke. Perkenalkan nama aslinya. Nama aslinya saudaranya Roy Martin. Oh, salah. Anda tidak beruntung dan Subianto. Oh, bukan. Barangkali masih ada waktu pikir. Bukan. Ya, Mang Porkas, boleh. Cacing wah lihat di HP. Mas Kusno. Bukan, salah juga. Coba istri saya bisa jawab enggak ya? Yang jawab buah aja, yang dapat buah aja. Enggak. Mas Ya, Kasno. waktunya mungkin udah habis hari ini udah. Hadiahnya cuma 10.000 jadi susah deh. Mas Makanya- Pak Kasno. Bukan, jadi sekalian. Suparno. Yang benar itu Mbak Marijan, cuman udah diganti. Jadi teman-teman semua sekalian saya mau memperkenalkan diri. Nama asli saya sebenarnya adalah mirip nama istri saya. Saya Ade Weswana, istri saya Ade Jubaida. Woi,